Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifah Mutiara Sari, NIM K4517010. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan bahan ajar IPA terpadu untuk meningkatkan literasi digital siswa dengan menggunakan pendekatan saintifik. Nah, jurnal rujukan utama saya itu ditulis oleh Asrizal dan teman-teman pada tahun 2018 dengan judul The Development of Integrated Science Instructional Materials to Improve Students' Digital Literacy in Scientific Approach. Nah, yang pertama, seperti yang kita tahu, untuk pembelajaran abad 21 itu siswa dituntut untuk kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif. Selain itu juga untuk memiliki kemampuan literasi. Maka dari itu untuk mengembangkan kemampuan pada pembelajaran abad 21 ini diperlukan materi pembelajaran. Nah, materi ini menurut Olayinka pada tahun 2016 itu berfungsi untuk agar pembelajaran lebih berguna, lebih nyata, dan lebih berarti. Selain itu juga untuk mengembangkan pengetahuan, skill, perilaku, dan nilai siswa. Nah, menurut Asrizal dan DKK ini, sumber pembelajaran sendiri itu adalah alat yang dapat membantu guru dan siswa dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Nah, karena di sini tadi tujuan dari penelitian yang dilakukan pada jurnal rujukan saya itu untuk membuat sumber pembelajaran yang dilengkapi dengan literasi digital sehingga literasi siswa itu bisa lebih meningkat. Menurut Safik pada tahun 2013 sendiri, literasi digital itu terdiri dari literasi fungsional, visual, saintifik, teknologi, informasi, budaya, dan global. Nah, sesuai peraturan Menteri pada tahun 2013 untuk siswa SMP sendiri itu pembelajaran IPA harus dilakukan secara terpadu antara fisika, kimia, dan biologi. Namun kenyataannya seperti yang kita tahu masih banyak SMP di Indonesia itu yang memisahkan antara fisika, kimia, dan biologi baik buku pelajarannya maupun pada saat proses pembelajarannya sendiri. Selain itu juga menurut OECD pada tahun 2013 pelajar Indonesia itu masih memiliki tingkat literasi yang rendah, terutama pada matematika dan IPA. Nah, metode penelitian yang dilakukannya itu yang pertama itu untuk memahami potensi dan masalah serta mencari informasi. Jadi sebelum membuat bahan ajar itu dicari dulu masalah dan informasinya. Sudah ketemu, yaitu masih banyak sekolah di Indonesia yang masih menggunakan sumber pembelajaran yang memisahkan antara fisika, kimia, dan biologi. Setelah itu baru mendesain produknya, kemudian memvalidasi kepada ahli, merevisi, dilakukan uji tes, dan jika kurang direvisi kembali. Nah, setelah sumber pembelajarannya tadi divalidasikan ke ahli pendidikan, ternyata rata-rata tentang kontennya, konstruksinya, integrasi, literasi, bahasa, dan grafiknya itu rata-rata skornya itu 83,2. Nah, itu termasuk tinggi. Tapi para ahli sendiri masih punya saran, yaitu untuk lebih menghubungkan antara fisika, kimia, dan biologinya, dan untuk memperbaiki typo-typo. Selain itu juga untuk memberi saran media pembelajaran apa yang cocok dengan materi pembelajaran. Nah, setelah itu kan dilakukan uji tes lapangan. Untuk tes lapangan sendiri dilakukan di SMP di Padang. Nah, berdasarkan pengalaman guru yang sudah menggunakan sumber belajar yang sudah dibuat tadi, itu mereka menilai rata-rata itu 86,11 tentang kegunaannya, kenyamanannya, dan kemenarikannya. Nah, menurut guru itu bisa lebih mengatur dan mempercepat pembelajaran IPA sendiri. Sedangkan berdasarkan siswa, menurut siswa sendiri rata-ratanya 89,66. Jadi itu sudah cukup menarik untuk pembelajaran IPA menurut siswa. Sedangkan berdasarkan pengetahuan siswa dilakukan pretest dan posttest sebelum menggunakan sumber pembelajaran tersebut dan setelah menggunakan sumber pembelajaran tersebut. Jadi rata-rata yang diperoleh itu untuk
pretestnya itu 47,57 dan posttestnya 81,07, berarti cukup efektif. Nah, sedangkan berdasarkan literasi digital, di sini literasi digital yang diambil itu saintifik, fungsional, dan visual. Nah, saya ambil contohnya pada literasi saintifik, itu rata-rata pada saat pretestnya 54,58 dan pada saat posttestnya 68,59. Jadi itu memang belum terlalu naik, cuma naik sedikit. Nah, menurut saya sendiri itu karena mungkin peningkatan literasi siswa itu membutuhkan waktu untuk meningkat. Jadi kesimpulannya, sumber belajar IPA yang dilengkapi dengan literasi digital ini cukup efektif untuk menaikkan membuat siswa lebih menarik, terus lebih tertarik dengan pelajarannya, terus lebih nyaman dan lebih berguna. Selain itu, penggunaan produk pembelajaran IPA yang dilengkapi dengan literasi digital itu juga bisa meningkatkan literasi siswa. Jadi pemilihan sumber belajar IPA itu lebih baik untuk menggunakan sumber belajar yang memiliki validitas yang baik, kegunaan yang baik, dan lebih efektif. Selain itu juga lebih baik lagi jika dapat meningkatkan literasi siswa. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.